Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Faisal Akbar dari PT Bona Inti Prima Usaha. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang produk presentasi mengenai produk infusion pump dari Corona Care. Oke, langsung ke intinya. Yang pertama, spesifikasi tampilan alat. Yang dimana pada alat infusion pump ini terdapat ada lampu alarm sebagai penanda apabila ada deteksi-deteksi dini tentang sensor-sensor yang ada di dalam alat, misalnya tentang ukuran berapa mili penyuntikan antara dosis obat dan dosis campuran, yang supaya bisa lebih akurat user dalam menggunakannya. Yang kedua, dia menggunakan layar 4,3 inch berteknologi TFT Color Touchscreen dan juga punya sensor gelembung. Jadi apabila ada gelembung udara yang masuk ke dalam infus pump, dia ada sensor yang berbunyi untuk memperingatkan user segera membenarkan dan menyesuaikan antara kalibrasi alat dan pencampuran obat di sensor tersebut. Yang kelima, ada handle pintunya. Keenam, ada klem. Klem ini gunanya untuk mengklem infus pump dan sharingnya supaya lebih kuat dalam memegang alat tersebut. Ketujuh, dia juga punya tombol start stop yang ada di sekitar di bawah sini. Terus dia juga punya tombol start stop, kita bisa bilang itu tombol power standby. Terus lagi ada tombol power supply dan instruksi pengisian. Tertera di belakangnya ada tombol menu 1, 2, 3, 4. Terus lagi ada juga tombol bolus, yang dimana tombol bolus ini akan kita jelaskan kegunaannya di belakang nanti. Next, tampilan alatnya seperti ini. Ini ada klem pengencang, ini bisa diputar searah jarum jam untuk mengencangkan dan kebalikan dari jarum jam untuk mengendurkan. Apa yang dikencangkan dan dikendurkan itu adalah alatnya sharing pump infus pump tersebut. Terus di sini ada lubang atau port sumber colokan, kita bilang bertenaga AC, alternatif current. Next, spesifikasi umumnya kita bisa lihat di LCD touchscreen berukuran 41,8 inch, dan kita untuk alat ini infus pump sudah membawa TKDN 41,8% dengan waktu pengoperasian 12 jam non-stop dengan baterai. Tahanannya untuk percikan air di lisensi IP24. Dia juga mempunyai kecepatan laju dalam penyuntikan itu per 0,001 ml per jam. Ini juga bisa kita sesuaikan nanti sesuai permintaan user maunya berapa, karena dia punya setelan juga nanti. Next, spesifikasi khusus untuk
infus pump Corona Care. Tipe alatnya adalah in 1. Terus ke laju infus dalam memasukkan obat itu adalah 0,01 sampai 100 ml per jam. Itu HOR maksudnya. Terus lagi dia juga punya mode kedua 0,01 sampai 2000 ml per jam dalam penyuntikan dosis obat ke dalam pasien. Jadi bisa diatur pengguna antara dua mode tadi, mau yang 0,01 per 100 ml atau 0,01 per 2000 ml per jam, sesuai dengan takaran obat yang dimau oleh user tersebut. Dia juga mempunyai laju tetesan 1 sampai 60 ml per jam. Jadi bisa diatur mau berapa di antara 1 sampai 60 ml per jam. Dia juga punya akurasi laju pengurasan dan ini laju pengurasan ada di antara 0,1 sampai 2000 ml per jam dan punya keakurasian plus minus 5%. Dia juga punya akurasi infus sampai dengan 5%. Jadi total volume infus yang bisa dimasukkan itu 0,99 ml dalam pengakurasian infus. Kalau gelembung terakumulasi itu antara 50 sampai 1000 per 15 menit. 1000 tekanannya ya dalam per 15 menit, atau tekanan dari gelembung 50 sampai 1000 dalam 15 menit tersebut. Oke, ini bisa dilihat kecepatan laju dosisnya 0 sampai 9999 mg per jam. Jadi itu bisa kita sesuaikan juga. Untuk dimensi alat ini sambil dilihat antara 131,5 sampai 138 mm. Itu tanpa klem pengencang. Kalau dengan klem pengencang mungkin lebih sedikit. Dayanya adalah alternatif current 100 sampai 200 volt di rentang 50 sampai 60 Hz, 0,1 sampai 0,25 ampere. Daya masukannya itu adalah 50 VA. Kalau misalnya dia menggunakan baterai, dia voltnya itu di antara 10 sampai 16 volt dan di rentang 0,94 sampai 1,5 ampere. Jadi kalau dia menggunakan listrik, ini dia punya 240 volt. Tapi kalau menggunakan baterai dia di angka 16 volt. Baterainya menggunakan baterai eopolymer 3200 mAh dengan satu unit dapat bekerja selama 5 jam. Jadi satu unit baterai itu dapat bekerja non-stop 5 jam. Jadi bisa diisi ulang atau dicolok ke listrik. Kalau kita menggunakan di luar, kita bisa menggunakan baterainya tersebut. Ini dia punya 5 mode pengoperasian seperti yang saya gunakan di awal tadi. Ada MHI per hours mode, terus lagi ada body weight mode, drip mode, drug library mode, dan sequence mode. Oke, next. Alat ini juga punya key selling point, yang dimana dia punya open system infusion pump. Yang kedua ada revisi tanpa interupsi, sequence mode, volume bonus presisi,
Nah, itu kelebihan-kelebihannya di sini. Jadi penjelasannya untuk uh, key selling pertama tadi adalah open system infusion pump. Itu maksudnya open system itu dia cocok dengan semua merek infusion set, baik itu micro drips maupun yang macro drips. Jadi cocok untuk semua colokan-colokan yang ada di kompetitor-kompetitor yang berkecimpung di infus pump. Next. Yang kedua, key selling point-nya revisi tanpa interupsi dapat mengubah laju pompa pumping tanpa menghentikan proses pumping yang sedang berjalan. Jadi kita tuh bila mesin itu bekerja, kita tuh bisa tanpa merubah settingan, tanpa menghentikan proses infus pump yang sedang berjalan. Itu selling point yang kedua. Yang ketiga, sequence mode. Jadi dia punya kecepatan 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kecepatan yang bisa digunakan sekaligus. Next. Key selling point 4, volume bolus presisi. Nah, itu yang seperti saya ucapkan di awal, bolus presisi itu adalah pengaturan tanpa harus menahan tombol bolus terus-menerus. Jadi kalau kita ingin mengunci ingin menggunakan bolus tadi, bolus itu bila kita ingin menggunakan dosis yang lebih banyak ke infus pump, tekan tombol bolus. Nah, jadi bolus presisi ini bisa digunakan tanpa harus menekan terus-menerus tombolnya tersebut. Jadi bisa kita atur volumenya sesuai dengan keinginan dosis user ke pasien. Mau dosisnya sedikit, mau dosisnya lebih banyak, kita tinggal atur di tombol bolus tersebut. Baik, itu adalah presentasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, kalau ada pertanyaan bisa Bapak Ibu tanyakan ke saya akan menjawab satu persatu. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri presentasi saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah hilap, mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan, tolong diinterupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.